sebagai berikut. Yang pertama, JS selaku staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019 bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortem yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019 6 diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, JS mewakili 6 membahas teknis pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan Yeti Kim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. JS menghubungi IBAM dan Yeti Kim untuk membuatkan kontrak kerja untuk Ibrahim Arif sebagai pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di warung teknologi pada Kementerian Mendikbudristek yang akan membantu program TIK Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. JS selaku staf khusus menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting, meminta kepada SW selaku direktur SD, kemudian Mul selaku direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS, sedangkan staf khusus menteri seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam tahap pendanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020, 6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. Di antaranya juga saat itu dibahas adanya co-investment sebanyak 30% dari Google untuk Kemendikbudristek. Selanjutnya, JS menyampaikan co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek dalam rapat-rapat yang dihadiri oleh Hamid Muhammad selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, SW, Direktur SD, dan Mul, Direktur SMP di Kemendikbudristek, dan menyampaikan apabila program Kerantek tahun 2022 menggunakan Chrome OS. Pada tanggal 6 Mei 2020, JS bersama dengan SW, bersama dengan Mul, kemudian IBAM dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin secara langsung oleh 6, yang dalam rapat Zoom meeting tersebut 6 memerintahkan laksanakan pengadaan TIK atau TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan. Kemudian IBAM yang saat itu sebagai konsultan teknologi
sudah merencanakan bersama-sama dengan NAM sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan produk operating system tertentu sebagai satu-satunya operating system di pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal 2020 IBAM, kemudian JS dan NAM bertemu dengan William dari pihak Google untuk membahas produk Google berupa Workspace berupa Chrome OS untuk pengadaan TIK di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tanggal 17 April 2020, IBAM sudah mempengaruhi tim teknis dengan cara mendemonstrasikan Chromebook pada saat Zoom meeting dengan tim medis. Tim teknis. Pada tanggal 6 Mei 2020, IBAM hadir bersama dengan JS, SW, dan MUL dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh NAM, dan dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan pada saat itu pengadaan TIK belum dilaksanakan. Oleh karena ada perintah dari NAM untuk laksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sehingga IBAM tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang belum menyebutkan Chrome OS dalam pengadaan TIK di Kemendikbudristek, sehingga dibuatkan kajian yang kedua yang sudah menyebutkan operating system tertentu, serta diterbitkan buku putih atau review hasil kajian teknis yang sudah menyebutkan operating system tertentu, yaitu Chrome OS, dengan acuan pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Kemudian ketiga, SW selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 sampai 2021. Dan saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai fungsional madya pada Direktorat SMA. Pada tanggal 6 Mei 2020, SW hadir bersama dengan MUL, JS, kemudian IBAM dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin NAM. Yang dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google. Dan saya ulangi lagi, dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh 4 orang tadi, pengadaan TIK ini masih belum dilaksanakan. Pada tanggal yang sama, tanggal 6 Juni 2020, dalam kegiatan rapat dengan tim teknis untuk meminta tim teknis segera menyelesaikan hasil kajian teknis, yang kedua, dan memerintahkan menggunakan Chrome OS dari Google. Sedangkan sekali lagi saya ulangi, saat itu proses pengadaan juga belum diselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020, bertempat di Hotel Arosa, Jalan Veteran Bintaro, Jakarta Selatan, SB menemui temannya bersama Iksan Tanjung, menyuruh Bambang Hadiwaluyo selaku pejabat komitmen pada Direktorat SD tahun 2020
agar menindaklanjuti perintah NAM untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system Chrome AS dengan metode e-katalog. Pada tanggal yang sama, tanggal 30 Juni 2020, SW mengganti Bambang Hadiwaluyo dengan PPK sebagai PPK dengan PPK yang baru bernama Wahyu Haryadi, karena Bambang Hadiwaluyo dianggap tidak mampu melaksanakan perintah NAM untuk pengadaan TIK dengan menggunakan Chrome OS. Pada tanggal yang sama, 30 Juni 2020, sekitar jam 22.00 WIB, Wahyu Haryadi menindaklanjuti perintah SW untuk segera klik setelah bertemu dengan Indra Nugraha, yaitu pihak penyedia dari PT Bhinneka Mentari Dimensi, bertempat di Hotel Arusa untuk pengadaan TIK tahun 2020 dengan menggunakan Chrome OS. Bahwa SW memerintahkan Wahyu Haryadi selaku PPK untuk mengubah metode e-katalog menjadi sistem informasi pengadaan sekolah dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan TIK di Kemendikbudristek untuk sekolah dasar sebanyak 15 unit laptop dan konektor 1 unit per sekolah dengan harga Rp88.250.000 dari dana transfer Satuan Pendidikan Kemendikbudristek. Selanjutnya, SW membuat petunjuk pelaksanaan atau juklak tahun 2021 untuk pengadaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang mengarahkan Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan menggunakan Chrome OS. Yang keempat, Saudara Mul selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021, menindaklanjuti perintah NAM untuk mengarahkan pengadaan TIK menggunakan Chrome OS kepada pejabat pembuat komitmen dan pihak ketiga, yaitu penyedia. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh MUL dengan cara sebagai berikut. Pada tanggal 30 Juni 2020, pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Hotel Arosa, Jalan Veteran Bintaro, Jakarta Selatan, memerintahkan Harnowo Susanto selaku pejabat pembuat komitmen pada Direktorat Sekolah Menengah pada tahun 2020 untuk mengklik pengadaan TIK tahun 2020 dengan diarahkan ke satu penyedia, yaitu PT Bhinneka Mentari Dimensi dengan menggunakan Chrome OS. Bawah MUL membuat petunjuk teknis pengadaan peralatan TIK Sekolah Menengah Pertama tahun 2020 yang mengarahkan Chrome OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menggunakan Chrome OS pada tahun 2021 sampai dengan 2022 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan nomor 5 tahun 2021 yang dibuat oleh NAM selaku Menteri. Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan TIK di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersumber dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK yang seluruhnya berjumlah 9.307.645.000.000
Rp245.000 dengan jumlah sebanyak 1.200.000 unit Chromebook yang semuanya diperintahkan oleh NAM menggunakan pengadaan laptop dengan software Chrome OS, namun Chrome OS tersebut dalam penggunaannya untuk guru dan siswa tidak dapat digunakan secara optimal karena Chrome OS sulit digunakan khususnya bagi guru dan siswa pelajar. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan yaitu pasal 1 angka 14 junto pasal 42 ayat 1 junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ada beberapa ketentuan lain yang dilanggar yang tidak saya sebut satu persatu. Bahwa perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1, kemudian ketentuan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian sekitar 1.980 miliar rupiah. Kemudian terhadap keempat orang tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Terhadap keempat orang tersebut, yang pertama, Saudara Mul, dilakukan penahanan rutan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 43 tanggal 15 Juli 2025. Kemudian terhadap tersangka SW dilakukan penahanan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan nomor 45 tanggal 15 Juli 2025. Kemudian untuk Ibrahim Arif yang bersangkutan dilakukan penahanan kota karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang bersangkutan mengalami gangguan jantung yang sangat kronis, sehingga berdasarkan rapat penyidik yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan untuk tahanan kota dengan surat perintah penahanan nomor 44 tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang dipahami dan dimengerti, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, sebagai penegasan yang pertama bahwa kita sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022 ya, bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet.
Yang kedua, bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara, bahwa 1,9 triliun merupakan perkiraan sementara yang dilakukan oleh penyidik, dan tentu ke depan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara ini akan terus dilakukan perhitungan secara real oleh ahli, dan itu sedang berlangsung. Tadi baru disampaikan Pak Direktur Penyidikan terhadap 3 orang. Nah, kita tahu bahwa yang 1 orang JT, ya, karena yang bersangkutan tidak berada di Indonesia, ya, dan sudah beberapa kali dipanggil secara patut dalam kapasitas sebagai saksi, tidak mengindahkan surat panggilan. Ya, jadi supaya ada informasi bagi kita, ya, karena tadi ditetapkan 4 orang tersangka, tetapi terkait dengan penahanan baru terhadap 3 orang. Saya kira itu perkembangan yang dapat disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Jika rekan-rekan media masih